Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengecam kekerasan seksual terhadap santriwati yang terjadi di Pati, Jawa Tengah. Polisi hingga hari ini masih belum menahan tersangka pelaku kekerasan seksual. Usai tembakan rudal Iran ke arah kapal AS di Selat Hormuz, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih meremehkan kemampuan militer Iran dan menyebut Teheran seharusnya mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Hakim memerintahkan auditor militer untuk menghadirkan aktivis Kontras Andri Yunus sebagai saksi di sidang lanjutan kasus penyiraman air keras pada 13 Mei mendatang. Halo selamat sore saudara, apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sore hari ini bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Harjuno Pramudito, kita jelang Kompas Petang selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Polres Metro Jakarta Timur menetapkan pengemudi mobil yang terlibat tabrak lari dengan pedagang buah sebagai tersangka. Meski ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, pelaku tidak ditahan dan kenakan wajib lapor. Peristiwa terjadi pada Sabtu lalu saat pedagang buah yang membawa gerobak menyeberang di Jalan Raya Kalimalang tiba-tiba ditabrak tersangka. Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur AKP Darwis Yunarta mengatakan tersangka tidak ditahan dan dikenakan wajib lapor setelah keluarga pelaku berkomunikasi dengan korban. Polisi dalam kasus ini juga menyita 1 unit mobil yang digunakan tersangka saat peristiwa tabrak lari terjadi. Sebelumnya peristiwa ini sempat rekam CCTV, pengemudi mobil usai kejadian langsung melarikan diri. Sementara korban langsung ditolong sejumlah pengendara lainnya yang berada di lokasi kejadian. Informasi lain saudara, kebakaran besar terjadi di pusat perbelanjaan yang terletak dekat ibu kota Iran. Teheran televisi pemerintah Iran mencatat insiden ini telah menewaskan 8 orang dan melukai 36 lainnya. Petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan api, sementara kepulan asap hitam tebal membumbung dari gedung bertingkat tersebut. Kebakaran terjadi pada Selasa waktu setempat di pusat perbelanjaan Argavan di kota Andisheh, Teheran. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Tidak ada indikasi bahwa kebakaran terkait dengan perang, di mana gencatan senjata yang rapuh dengan Amerika Serikat telah berlangsung selama sekitar 3 minggu. Sebuah pesawat kecil yang membawa 4 orang menabrak sebuah bangunan di Belo Horizonte, Brazil. Insiden ini menyebabkan 3 orang tewas. Sebuah pesawat ringan menabrak bangunan perumahan di Brazil Tenggara yang menyebabkan setidaknya 3 orang tewas. Rekaman CCTV menunjukkan sebuah pesawat Embraer 721C tampak kehilangan kendali sebelum menabrak bangunan bertingkat di Horizonte Senin waktu setempat.
Pesawat menabrak sebuah bangunan perumahan di lingkungan Silveira tak lama setelah lepas landas dari Bandara Pampula pada pagi hari. Menurut laporan awal, pilot menyatakan kesulitan selama penerbangan awal. 2 awak pesawat serta 1 penumpang tewas dalam kejadian ini. کار رسانه‌ای است که برخی از رسانه‌ها انجام دادن. چنین چیزی در پیشنهادات ایران وجود نداره، اما You won't see a white flag, but essentially that's already what they should wave the white flag of surrender. Saudara, Hizbullah merilis video yang menunjukkan operasi drone FPV yang diluncurkan dari Lebanon Selatan menargetkan tank Markava Israel di kota perbatasan Alcantara. Dikutip dari kantor berita Al-Manar, video yang dirilis ini menggambarkan sebuah drone FPV menargetkan tank Israel di kota perbatasan Alcantara. Video menunjukkan drone tersebut menghantam bagian belakang tank yang meledak tak lama kemudian. Hizbullah mengklaim mulai menggunakan drone yang dipandu kabel serat optik yang kebal terhadap sistem pengacau sinyal milik Israel, sehingga tetap bisa dikendalikan hingga detik-detik benturan. Tak hanya drone, milisi Hizbullah juga merilis video peluncuran rudal dengan target kendaraan militer Israel yang sedang bergerak melalui ganggang sempit di Al-Bayada, Lebanon Selatan. Serangan ini, saudara, merupakan bagian dari rangkaian operasi balasan terhadap Israel. Serangan Hizbullah dibalas Israel dengan menyasar sejumlah anggota milisi. Israel mengerahkan drone-nya dalam serangan terhadap 2 milisi yang tengah mengendarai sepeda motor di Lebanon Selatan. Terlihat drone mengikuti sepeda motor itu dan kemudian menghancurkannya. Israel mengklaim keduanya adalah anggota Hizbullah yang beroperasi di Lebanon Selatan. IDF mengatakan telah menyerang sekitar 500 target di Lebanon sejak gencatan senjata yang berlaku pada 17 April lalu. Amerika Serikat dan sejumlah negara Teluk mengusulkan resolusi baru Dewan Keamanan PBB yang dirancang untuk mengecam Iran karena memblokade Selat Hormuz. Menlu Amerika Serikat Marco Rubio menyebut langkah ini diambil karena Iran terus menyandera perekonomian dunia dengan menutup jalur laut vital itu. Resolusi akan mewajibkan Iran menghentikan serangan terhadap kapal dagang dan upaya untuk memungut tarif bea masuk pada pelayaran di Hormuz. Ia juga menuntut Iran untuk berhenti menempatkan ranjau laut di Hormuz dan mengungkapkan lokasi ranjau itu. The UN was supposed to be a place where you could peacefully resolve global conflict. Right now you have a country who is unlawfully, criminally, and illegally taking possession of an international waterway and blowing up commercial vessels and putting mines in the water. I don't know if people appreciate how outrageous this is, how unacceptable it is that any country would fire and try to sink commercial vessels or put mines in the water. Both of these things are illegal. Uni Emirat Arab mengecam keras serangan rudal dan drone Iran yang disebut oleh Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab menargetkan situs sipil. Tindakan ini tidak dapat diterima karena telah mengancam keamanan
stabilitas dan integritas teritorial Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab memiliki hak penuh dan syah untuk menanggapi serangan itu. Sebelumnya, pada hari Senin, beberapa serangan rudal dan drone menghantam UEA, termasuk zona industri minyak Fujairah, melukai 3 warga negara India. Kemenhan UEA mengatakan sistem pertahanan udaranya mencegat 12 rudal, 3 rudal jelajah dan 4 drone yang diluncurkan dari Iran. Otoritas Iran membantah tuduhan bahwa pihaknya menyerang Uni Emirat Arab. Sebelumnya, Abu Dhabi menyalahkan Teheran atas serangan drone yang menghantam instalasi energi di wilayah Fujairah. Iran menyebut pernyataan Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab terkait serangan Iran tidak benar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kemampuan militer Iran dan menyebut Teheran seharusnya mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Trump menilai militer Iran telah melemah dan hanya mampu menembakkan senjata mainan. Ia juga mengklaim Iran sebenarnya ingin membuat kesepakatan meskipun secara terbuka menunjukkan ancaman militer. They should wave the white flag of surrender. In hockey they say uncle, right? When are they gonna cry uncle? But and they have another expression. If this were a fight, they would stop it. But you know, we have to go out and we have to do it. Di tengah makin panasnya situasi di Timur Tengah, Menteri Luar Negeri Iran bertemu dengan Menlu Tiongkok. Iran membutuhkan dukungan Tiongkok setelah Menlu AS meminta Tiongkok untuk menekan Iran agar melonggarkan cengkraman Teheran di Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran, Syed Abbas Araghchi, mengatakan rencana Amerika Serikat untuk memandu kapal melalui Selat Hormuz yang dijuluki proyek kebebasan justru akan berubah menjadi proyek kebuntuan. Dalam sebuah unggahan di platform media sosial X, Araghchi memperingatkan bahwa seiring kemajuan pembicaraan dengan mediasi Pakistan, Amerika Serikat harus waspada agar tidak terseret kembali dalam perang terbuka. AS harus waspada agar tidak terseret kembali ke dalam rawa oleh pihak-pihak yang berniat jahat. Begitu pula Uni Emirat Arab. Proyek kebebasan adalah proyek kebuntuan, tulis Abbas Araghchi di akun X-nya. Iran masih memegang kendali ketat atas Selat Hormuz sejak konflik dimulai yang berdampak pada terhambatnya aliran besar minyak, gas, dan pupuk ke ekonomi global. Di sisi lain, Amerika Serikat juga memberlakukan blokade balasan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Usai jeda, Saudara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengecam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di Pati, Jawa Tengah. Peristiwa itu dinilai tidak dapat ditoleransi. Setelah anggaran renovasi rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur menjadi sorotan, kini Pemprov Kalimantan Timur menjelaskan soal anggaran laundry yang mencapai 450 juta rupiah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming memberi perhatian serius atas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati di Pati, Jawa Tengah. Peristiwa ini dinilai tidak dapat ditoleransi. Gibran menjanjikan proses hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan bagi korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren di Pati. Kasus dugaan kekerasan seksual pertama kali dilaporkan oleh salah seorang korban pada September 2024. Ketika itu, korban mengaku mengalami kekerasan seksual dari pengasuh Pondok Pesantren berinisial S sepanjang 2020 hingga 2024. Dalam kasus ini, saudara, diduga korban lebih dari 1 orang.
Wapres Gibran Rakabuming dalam keterangan tertulis menyampaikan, saya mengecam keras kejadian pelecehan terhadap santriwati yang terjadi di Pati. Tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi. Proses hukum akan dilakukan secara tegas, transparan, dan berkeadilan. Saya juga telah meminta agar pendampingan psikologis dan trauma healing diberikan secara intensif kepada para korban. Polda Jawa Tengah turun tangan dalam pencarian tersangka kekerasan seksual terhadap santriwati Pondok Pesantren di Pati. Tersangka hingga kini tidak kunjung memenuhi pemeriksaan tersangka. Penegakan hukum mandek usai terduga pelaku diduga melarikan diri dari rumahnya. Unit Jatanras Polda Jateng dikerahkan membantu Polresta Pati mengejar tersangka yang diduga kabur keluar Jawa Tengah. Polisi juga mengimbau kepada korban lainnya untuk berani melapor. Korban dijamin dilindungi Unit Perlindungan Anak Polda Jawa Tengah. Bahwa yang bersangkutan berada di luar wilayah Jawa Tengah. Dan dari situ penyidik dan di backup dari Direktorat Kriminal khususnya Jatanras Polda Jawa Tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku. Masih menindaklanjuti dari satu laporan dari korban yang berani speak up dan kita jamin kerahasiaan identitasnya dan kita harapkan ada lagi saksi-saksi yang lain yang mau melaporkan dan kita akan menjamin kerahasiaan dan identitas dari yang bersangkutan maupun keluarga. Demikian. Desakan warga Pati ke polisi untuk mengusut tuntas kasus kekerasan seksual terhadap santriwati yang diduga dilakukan pengasuh pondok pesantren belum membuahkan hasil lantaran hingga kini tersangka belum ditangkap. Kasus dirasa janggal, pasalnya keberadaan tersangka belum diketahui. Bahkan keluarga dan kuasa hukumnya pun mengaku tak tahu di mana tersangka. Polisi akan melakukan pemanggilan kedua pada 7 Mei 2026. Jika tersangka tak hadir, maka akan dijemput paksa. Untuk pelaku tidak kooperatif, kita lakukan upaya paksa penjemputan terhadap pelaku. Untuk saat ini keberadaan pelaku masih dalam proses pencarian oleh tim kami yang ada di lapangan. Jadi ada dugaan kabur itu benar Pak ya? Atau gimana? Betul, bahwa pelaku saat ini memang tidak kooperatif, tidak memberikan info apapun kepada PH maupun kepada penyidik. Jadi ada dugaan bahwa pelaku saat ini tidak ada di Pati. Berarti masih dalam pengejaran ini ya? Betul, pada saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami yang ada di lapangan. Selain warga Pati, desakan penahanan tersangka datang dari kuasa hukum korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren, Ali Yusron. Bahwa perkara ini baru saya tangani, kasat reskrimnya juga baru, kanitnya itu baru, penyidiknya baru. Saya berterima kasih sekali kepada penyidik di Polres Pati, tentunya dalam ini adalah PPA dan Pak Kanit, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Kapolres juga mengungkap, ini bisa diungkap secara terang benderang kasus perkara ini. Semoga hari-hari ini, 1 hari ini, 2 hari ini bisa ditahan seorang inisial S tadi. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren di Pati diduga terjadi pada rentang Februari 2020 hingga Januari 2024. Terduga pelaku kini belum diketahui keberadaannya sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Kita bahas penanganan kasus ini bersama kuasa hukum korban Ali Yusron dan juga Komisioner Kompolnas Muhammad Hairul Anam. Selamat petang, saya langsung ke Mas Ali Yusron. Mas Ali, seperti apa penanganan kasus ini? Sebenarnya jumlah korban yang sudah melapor ke polisi hingga sore ini ada berapa orang? Baik, terima kasih untuk waktunya untuk Kompas TV. Untuk jumlah korban yang tak saya tangani, ini baru 1, tapi jumlah yang lapor pada saat 2024 itu jumlahnya 8. Yang 7 di Win-Win Solution
untuk dipekerjakan menjadi guru yang di pondok pesantren tersebut. Mas Ali, kalau ada informasi yang sebelumnya beredar adalah ada 5 yang sudah melapor, kemudian 3 orang mencabut laporan. Tapi yang juga informasi beredar ada puluhan korban. Apakah ada penjelasan dari pihak kepolisian kepada kuasa hukum terkait dengan hal ini? Belum, sebetulnya gini, di peristiwa 2024 itu sebetulnya yang lapor itu 14, yang diterima 8. Lalu yang 8 itu yang 1 ini kita jalankan, yang 7 itu sebetulnya dikerjakan oleh inisial Ashari tadi untuk menjadi guru. Nah ini kan banyak yang mau lapor ini, yang penting ditahan dulu, ditangkap dulu, lalu ditahan. Ini ada yang lapor nanti 3 orang, Mbak. Ini korban-korban ini takut, ini korban-korban ini pada takut kalau nanti ditangkap, ditahan, baru mereka lapor lagi. Ini sudah ada 3 orang nih yang mau lapor ke kita lagi nanti. Ketakutan mereka apa, boleh kembali dijelaskan, Mas Ali? Baik. Pada peristiwa hukum terjadi, si Pak Yai ini kalau tidak mengikuti keinginannya dipukul, Mbak, dipukul kepalanya, dipukul tubuhnya, pokoknya harus mengikuti ajakan Pak Yai tersebut. Traumanya seperti itu dan diancam akan dikeluarkan dari pondok pesantren. Perlu dicatat penting ini, ketika pondok pesantren ini mengrekrutmen itu dari Jakarta banyak, yang dari Sumatera, dari Kalimantan itu banyak, Mbak. Yang paling banyak malah dari Jakarta loh, Mbak, itu pesantren-pesantren Niwati itu ya. Nah ini perlu kami sampaikan juga. Ini menurut informasi intelijen saya, ini di backup oleh oknum NU, PCNU Kabupaten Pati. Karena apa? Ini kalau diungkap kemarin diancam. Ya. Ini menurut intelijen yang kami dapat, banyak dari peristiwa hukum itu mau diungkap dan diancam oleh oknum PCNU. Ya. Dan itu backup oknum PI juga loh, Mbak. Tapi gini, Mas Ali, untuk korban-korban dan saat ini ada 1 yang sudah masuk dalam laporan pihak kepolisian ini, ada 1 korban. Bagaimana penanganannya di pihak kepolisian? Apakah Anda merasa sudah berjalan dengan sesuai, sudah berjalan dengan proses yang ada, atau ada kendala-kendala dalam proses ini? Baik, saya kira saya pegang perkara ini 3 bulan yang lalu. Saya apresiasi sekali kepada Pak Kapolres Pak Jaka dan serta Pak Kanit, karena Pak Kanit dan Pak Kasat ada waktu saya pegang ini baru, Mbak. 3 bulan itu baru, semua kita pelajari baru, dan saya mengapresiasi Kanit yang baru ini dan Kasat yang baru ini total cepat, Mbak. Saya kira cepat, 3 bulan saya pegang ini 2026 langsung bisa dinaikkan tersangka. Artinya artinya saat tahun 2024 Anda juga yang menjadi kuasa hukum para korban? Ya, ini baru tahu kemarin itu yang menjadi kuasa hukum adalah dari Islam. Dari Islam. Waktu 2024 itu laporannya Juli, lalu dinaikkan dari penyelidikan naik ke penyidikan itu September kalau tidak salah, itu 2024. Saya pegang 2026 baru 3 bulan, Mbak. Bisa tersangka ini. Itu sebetulnya minta ampun. Diancam saya, Mbak. Mau dikasih uang saya tidak mau. Oleh pihak mana yang mengancam dan meminta atau berusaha untuk memberikan Anda sejumlah uang? Kemarin waktu sebelum tersangka itu saya kawal, ketika saya kawal serius, saya didatangi oleh suruhan dari A ini untuk tersangka, artinya ya, suruhan dari tersangka. Diberikan pertama, iya, tersangka ini diberikan uang 300 tolak. Yang kedua 400 tolak, saya diancam. Tapi tidak masalah sih, ancaman itu bagi saya kalau ini mau biar terang benderang bisa tak ungkap. Ini saya yakin ada korban-korban untuk yang lain, yang pertama, yang kedua saya yakin ini ada rangkaian peristiwa ini, ketua yayasannya juga nanti bisa kena ini, Mbak, karena dia tahu sebetulnya. Mas Ali, artinya ini kembali kami konfirmasi Anda berupaya untuk ditutup mulutkan dengan sejumlah uang sebesar 400 juta rupiah.
300 pertama saya tolak. Yang kedua 400 ada saksi dari teman saya. Oke, tapi inisial Anda S sempat itu bertemu mobil. dengan tersangka tidak? Atau ini hanya orang suruhan tersangka? Orang suruhan 2, beliaunya di mobil waktu itu. Kita di warung, saya dikasih uang 300, saya tidak mau. Itu pertama. Kedua, di parkiran ada 4 orang, saya diancam mau dikasih 300, saya tidak mau. Maka ini perlu diungkap kembali. Ini korban banyak, Mbak. Ini menurut keterangan dari korban dan ayah korban, ini 30 sampai 50 orang, Mbak. Nanti bisa kita ke Jakarta, nanti bisa dicek, ditanyakan ke Anda sempat berkomunikasi langsung ke tidak orangnya. dengan puluhan korban lain ini yang belum melapor? Ini ada dua kemarin ingin ketemu saya, kebetulan hari ini kan saya ke Jakarta. Rencana besok itu mau ketemu saya, tapi dia takut kalau belum ditangkap ini. Inisial S ini, inisial A ini, Asyari ini. Kalau belum ditangkap, Mbak, ditangkap dan dimasukkan ke sel, pada takut dia, trauma sebetulnya. Oke, untuk keberadaan tersangka sendiri, apakah Anda mendapatkan informasi? Sampai sekarang saya terima kasih sekali sudah ada penanganan yang sopirnya tadi Pak Kasat WA sudah diamankan sama sopir, beliaunya untuk tersangka ini lari ke gunung dia. Cuma ini tadi malam disisir terus oleh teman-teman dari Resmob, dari tim, Aksanya sendiri langsung hadir itu di lapangan. Oke. Tahu kemarin komersial Oke. Kami kembali konfirmasi ini Anda ke Jakarta terkait dengan kasus ini kah untuk bertemu pihak-pihak tertentu kah? Baik, ini yang saya mau diundang oleh Pak Hutman sama konten kreator oleh beliaunya. Baik. Nanti jam berapa? Baik. Ini maaf, mohon sampaikan ke Komisi 3 atau ke Ketua DPR berkaitan dengan di Undang Perlindungan Anak. Ini harus penanganan yang serius, Mbak. Kalau bisa, ini klien saya ini yang korban-korbannya ini bisa diundang oleh Mbak Puan, karena biar disampaikan ini jangan sampai muncul lagi peristiwa seperti ini, nanti harus ada penanganan. Banyak korban yang terlanjur seperti kasus-kasus di Pati juga banyak pencabulan dulu yang banyak sekali sih sebetulnya. Baik, kami sudah tangkap. Kami sudah tangkap dan juga kami harapkan Anda bisa melakukan perjalanan saat ini tampaknya sudah berada di dalam pesawat dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan waktu lagi untuk berdiskusi dengan Anda usai Anda bertemu dengan pihak-pihak terkait di Jakarta. Saya akan langsung ke Mas Anam. Mas Anam, kalau dilihat dari kasus ini apa sebenarnya hambatan dan juga kendala untuk mengungkap kasus dugaan pelecehan seksual di Ponpes di Pati? Ya, yang pertama-tama kita terima kasih ya rekan-rekan kuasa hukum yang terus berkomunikasi dengan kepolisian, karena penting bagi kepolisian untuk memastikan bagaimana prosesnya berjalan dengan profesional. Nah, terkait hambatan, masing-masing kasus ada karakternya ya, karena ini kan potensi korbannya banyak. Nah, kami akan awasi ini ya. Yang paling penting begini, anatomi kejahatan ini adalah kejahatan seksual yang melibatkan anak-anak, dan ini harus ada dimensinya macam-macam. Tidak cukup dengan dimensi penegakan hukum, tapi juga dimensi bagaimana korban. Sehingga rekan-rekan kepolisian karena memiliki unit perlindungan perempuan dan anak, memiliki unit psikologi, itu juga harus bergerak. Jadi tidak hanya fokus pada pelaku, tapi juga fokus pada korban. Sebelum kita ke sana, Mas Anam, ini kan kalau didengarkan penjelasan dari kuasa hukum, ada jumlah korban yang simpang siur jumlahnya. Apa sebenarnya yang jadi kendala di sini? Apa yang Kompolnas lihat dan juga mendapatkan laporannya? Yaitu kendalanya macam-macam. Salah satunya yang tadi disebutkan oleh rekan kuasa hukumnya, ya ada ancaman dan terus sebelumnya juga proses yang lambat. Kan kalau ngelapor kayak gini prosesnya lambat kan semakin rentan korbannya untuk bertahan tetap pada laporannya.
Yang kedua memang dimensinya karena ini di lingkup pendidikan keagamaan biasanya juga beban moralnya juga tinggi bagi korban. Nah oleh karenanya kami ingatkan Polres ya untuk tindak tegas anatomi kekerasannya harus ditelusurin sedemikian rupa, tapi jangan lupa soal korban dan keluarga korbannya harus dilindungi. Oke. Jadi gitu. Yang kedua, yang tadi cerita menarik dari kuasa hukum, kalau ada ancaman, ada upaya dan sebagainya dari pihak pelaku maupun komunitasnya, saya kira itu juga bisa dikembangkan sebagai satu sendiri upaya menghalang-halangi penegakan hukum, obstruction of justice. Tapi Mas Anam sendiri ataupun dari pihak Kompolnas sudah mendengar ataupun menerima kasus ini, laporan kasus ini pada tahun 2024 belum? Belum. Minimal di zaman kan kami 2024 akhir masuk ke Kompolnas. Tapi setelah ini mencuat kembali, ini kami atensi ya, dan kami berkomunikasi dengan Mabes Polri termasuk dengan Polda Jawa Tengah untuk meminta supaya memang kasus ini diungkap seterang-terangnya, ya siapapun pelakunya jangan pernah mundur. Yang kedua jangan lupa korbannya, itu juga penting untuk diproteksi. Ini artinya 2024 akhir Kompolnas menerima laporan ini, namun tidak adakah pertanyaan yang mengganjal di Kompolnas ketika sampai tahun 2026 tidak ada kepastian hukum terkait dengan kasus ini? Bukan, untuk tahun 2024 kami tidak tahu karena kami baru masuk ya. Kami tidak tahu kasus ini. Beberapa waktu terakhir ini ketika kasus ini mencuat kembali ya oleh masyarakat dan sebagainya, disitulah kami memberikan fokus dan atensi ini. Kami sudah berkomunikasi dengan Mabes, kami sudah berkomunikasi dengan Polda Jawa Tengah untuk memastikan bahwa kepolisian harus bertindak profesional siapapun pelakunya, mau satu, mau dua, mau tiga, ya harus mendapatkan keadilan, ya penegakan hukum yang maksimal. Itu yang kami lakukan. Baik, tentunya yang kami harapkan adalah pengawasan ketat dari Kompolnas agar kasus ini tidak berhenti di sini, tapi juga menjadi kekuatan hukum, ada kepastian hukum tersangka yang sudah ditetapkan. Baik. Kami akan awasin ketat dan termasuk juga menjadi role model untuk tidak hanya ke pelaku tapi perlindungan terhadap korban. Oke, baik. Terima kasih Pak Hairul Anam, Komisioner Kompolnas, dan sebelumnya sudah ada Mas Ali Yusron, kuasa hukum dari korban. Terima kasih. Saudara, informasi lain masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya bus antar lintas Sumatera terbakar di Jalan Lintas Sumatera Simpang Danau, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Akibat kejadian ini diduga belasan orang meninggal dunia. Laporan langsungnya akan kami hadirkan usai jeda. کار رسانه‌ای است که برخی از رسانه‌ها انجام دادن. چنین چیزی در پیشنهادات ایران وجود نداره، اما You won't see a white flag, but essentially that's already what they should wave the white flag of surrender. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kemampuan militer Iran dan menyebut Teheran seharusnya mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Trump menilai militer Iran telah melemah dan hanya mampu menembakkan senjata mainan. Ia juga mengklaim Iran sebenarnya ingin membuat kesepakatan meskipun secara terbuka menunjukkan ancaman militer. They should wave the white flag of surrender. In hockey they say
uncle, right? When are they gonna cry uncle? But and they have another expression. If this were a fight, they would stop it. But you know, we have to go out and we have to do it. Di tengah makin panasnya situasi di Timur Tengah, Menteri Luar Negeri Iran bertemu dengan Menlu Tiongkok. Iran membutuhkan dukungan Tiongkok setelah Menlu AS meminta Tiongkok untuk menekan Iran agar melonggarkan cengkraman Teheran di Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran, Syed Abbas Araghchi, mengatakan rencana Amerika Serikat untuk memandu kapal melalui Selat Hormuz yang dijuluki proyek kebebasan justru akan berubah menjadi proyek kebuntuan. Dalam sebuah unggahan di platform media sosial X, Araghchi memperingatkan bahwa seiring kemajuan pembicaraan dengan mediasi Pakistan, Amerika Serikat harus waspada agar tidak terseret kembali dalam perang terbuka. AS harus waspada agar tidak terseret kembali ke dalam rawa oleh pihak-pihak yang berniat jahat. Begitu pula Uni Emirat Arab. Proyek kebebasan adalah proyek kebuntuan, tulis Abbas Araghchi di akun X-nya. Iran masih memegang kendali ketat atas Selat Hormuz sejak konflik dimulai yang berdampak pada terhambatnya aliran besar minyak, gas, dan pupuk ke ekonomi global. Di sisi lain, Amerika Serikat juga memberlakukan blokade balasan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kemampuan militer Iran dan menyebut Teheran seharusnya mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Namun Menlu Iran Abbas Araghchi memperingatkan Amerika harus waspada agar tidak terseret kembali dalam perang terbuka. Kita bahas saling lempar tekanan dua pihak bersama dengan narasumber. Ada dosen Departemen Hubungan Internasional UNER Muhammad Ayub Mirdad dan juga pengamat geopolitik Universitas Udayana Evata Filomeno Duarte. Selamat sore Bapak-bapak, semoga sehat selalu. Ya, selamat sore. Ya, saya ke Pak Ayub terlebih dahulu. Pak Ayub, kita mengetahui bahwa Donald Trump mengklaim bahwa perang yang terjadi saat ini, walaupun ia mengatakan sebagai epicuri, namun merupakan perang mini terhadap Iran. Dan ini kita tahu ada tekanan Kongres Amerika Serikat sehingga Trump menyatakan bahwa ini adalah perang mini. Namun untuk saat ini sebenarnya beberapa besar kekuatan Iran yang diklaim oleh Trump sudah tidak berdaya dari alutsista milik Iran. Nah, sebenarnya saya melihat Trump ini kurang konsisten ya dalam pernyataan-pernyataannya kurang lebih 3 hari terakhir ini. Yang pertama tanggal 4 Mei sampaikan Project Freedom ya, atau yang mengamankan kapal-kapal dari Selat Hormuz, tapi besoknya langsung berhenti proyek tersebut. Dan setelah itu minta Iran raise flag bendera putih. Nah, pertanyaannya apakah Iran akan raise flag putih atau tidak? Menurut saya pasti tidak. Kalau Iran mau menyerah atau surrender, Iran sudah waktu 6 minggu ketika perang dengan AS dan Israel sudah menyerah. Iran sebenarnya sudah terluka, luka yang cukup besar, kehilangan pemimpin tertingginya dan banyak kerusakan dan kehancuran yang terjadi di Iran sendiri akibat perang tersebut. Tapi menurut saya Iran masih kuat walaupun secara ekonomi di bawah tekanan yang sangat besar, kehilangan per hari di atas $400 juta karena blokade di Selat Hormuz. Tapi Iran membuktikan selama belasan tahun dan sampai sekarang Iran bisa hidup di bawah tekanan ekonomi. Walaupun itu lukanya cukup besar terhadap situasi Iran. Tapi secara militer, Iran menurut saya masih kuat. Kuat dan Iran akan tetap bertahan dari resilient terhadap tekanan dari Amerika Serikat. Tapi kita tidak lupa bahwa ini ada perang psikologi juga, karena setiap pernyataan dari Donald Trump itu pasti ada pengaruh terhadap dua kubu atau dua masyarakat di Amerika Serikat juga. Ya, Donald Trump ingin membuktikan bahwa saya seorang pemimpin atau presiden yang tegas dan keras karena tekanan ada di Amerika Serikat juga, dan juga untuk global bahwa
Amerika Serikat atau Trump ini sebenarnya menunjukkan kekuatan militernya bagi mereka dan khususnya bagi Iran sendiri. Jadi ada tekanan psikologis dan juga militernya terhadap Iran. Tapi di semua kalau kita lihat Iran tetap menurut saya masih bisa bertahan dan bisa membalas secara cukup keras kalau ada terjadi serangan dari Amerika Serikat terhadap Iran. Ya, saya ke Mas Efata. Mas Efata, kita ketahui bahwa kunci di Selat Hormuz ini menjadi titik yang saat ini tengah terus menjadi konflik, terutama antara Amerika Serikat dengan Iran. Untuk saat ini kita melihat bahwa tur diplomatik atau diplomatic tour telah dilakukan oleh pihak Iran melalui Menlu Abbas Araghchi dan terakhir ketemu dengan pihak Tiongkok atau Cina. Untuk saat ini seperti apa Anda melihatnya bahwa titik Iran ini terus memainkan peranan dan juga mampu menekan balik dengan apa yang telah diminta oleh Donald Trump untuk melakukan negosiasi damai? Baik. Pertama, bahwa dalam kondisi kali ini kita bisa melihat Iran memainkan posisi yang cukup sangat strategis. Kita tahu bahwa Iran mampu untuk mengontrol Selat Hormuz sampai saat ini. Kita lihat bahwa strategi blokade yang sudah dilakukan Amerika juga ada yang efektif, ada beberapa catatan yang juga tidak efektif. Akan tetapi sebenarnya posisi titik tekan dari Iran ini memang kita harus lihat bahwa ada dua faksi yang berdiri ya saat ini, antara faksi dari Pezeshkian dan juga dari IRGC sendiri yang bisa kita katakan berada pada posisi deep state. Nah, dalam beberapa eskalasi yang terjadi, dalam beberapa pola-pola diplomasi yang kita bisa lihat itu, memang ada beberapa poin-poin yang terus akan berubah-ubah. Pertama, mereka berharap agar nanti diplomasi ini fokus kepada pembukaan Selat Hormuz. Nanti ujung-ujungnya akan ditarik juga kepada nuklir. Nah, nanti akan juga berubah pada masalah terkait dengan situasi-situasi dan juga kekelaman politik yang masa lalu. Tiba-tiba nanti akan diangkat, diubah, ya, dan juga posisi Israel yang belum jelas. Saya kira sebenarnya kita melihat bahwa Iran ini memainkan shuttle diplomasi yang sangat unik karena opsi diplomasi yang dilakukan oleh Iran ini menjadi sangat banyak begitu, dan dia sudah meminta beberapa negara-negara besar juga untuk kembali memperhatikan bahwa masalah Selat Hormuz ini adalah masalah energi dunia. Dan saya melihat bahwa titik tekan itu yang membuat Amerika merasa bahwa harus ada operasi militer secara penuh. Sedangkan Iran mengatakan bahwa asalkan kalian punya etiket baik, maka Selat Hormuz ini bisa dibuka. Saya lihatnya demikian. Oke, untuk ke Pak Ayub, untuk saat ini tentu kita mengetahui bahwa dalam situasi ditekan secara ekonomi maupun militer oleh Amerika Serikat, rudal dan drone Iran ini dituding oleh UEA menyerang kilang minyak di Fujairah. Untuk saat ini seperti apa sebenarnya? Apakah serangan itu benar-benar ada dan kemudian apakah juga ini menjadi saling tuding kemudian Amerika Serikat melakukan serangan? Saya rasa kita harus melihat ini perlu berhati-hati ya melihatnya, karena ada tudingan dan ada juga penolakan dari pihak Iran secara keras. Iran menolak tudingan tersebut atau deny apapun serangan dari Iran ke ke UAE. Ada tiga kemungkinan ya menurut saya. Yang pertama, memang Iran melakukan serangan tetapi memilih menyangkal ya. Karena situasinya konflik, kita tahu masih sangat rapuh kawasan tersebut. Untuk menghindari eskalasi langsung dan tekanan internasional. Itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, serangan dilakukan oleh proksi, karena Iran punya proksi-proksi di kawasan tersebut. Atau kelompok yang dekat dengan Iran, sehingga memberi Iran ruang untuk istilahnya plausible deniability. Jadi Iran bisa denial serangan tersebut. Kami tidak lakukan, tidak ada serangan dari Iran terhadap UAE. Dan yang ketiga, ada kemungkinan operasi pihak ketiga ya. Karena banyak yang terlibat di sana untuk memanfaatkan situasi tersebut. Atau false flag untuk mendorong konflik lebih luas di kawasan. Jadi secara geopolitik banyak negara Teluk dan Barat ya tentu yang kita lihat sejak kemarin itu tetap cenderung mengaitkan serangan tersebut ke Iran.
Karena Iran pola ketegangan sebelumnya juga penggunaan drone dan juga rudal serta konteks di konflik Selat Hormuz saat ini semuanya ya kaitkannya dengan Iran. Jadi ada yang hal lebih penting lagi, kalau kita anggap itu benar-benar Iran lakukan, walaupun ada pernyataan keras dari Iran justru menunjukkan bahwa Tehran Tehran ingin memberi sinyal deterrence ya, bahwa jika UAE melakukan atau benar-benar terlibat langsung menyerang Iran, maka Iran akan konsekuensinya akan sangat besar bagi UAE bahkan di kawasan. Karena itu penolakan ini penolakan Iran bisa dibaca sebagai upaya menghindari perang terbuka langsung dengan UAE sambil tetap menjaga juga tekanan politik dan psikologis di kawasan. Jadi ada beberapa kemungkinan menurut saya dan susah buktikannya karena kita lihat statement dari Iran jelas sekali menolak serangan tersebut. Tapi menurut saya di antara tiga kemungkinan itu yang ada possibility-nya yang terjadi serangan di terhadap atau di Fujairah di UAE. Oke, saya kembali ke Mas Evata. Mas Evata, bahwa berkali-kali terutama dari Menlu Amerika Serikat Marco Rubio dan kemudian dari Donald Trump sendiri menyatakan bahwa Epic Fury telah berakhir dan kemudian sekarang walaupun saat ini sedang dihentikan sementara Project Freedom, bahwa Trump mengakhiri ataupun perang telah berakhir tentu, yang berkaitan dengan tekanan dari Kongres Amerika Serikat. Apakah ini merupakan salah satu siasat dari Presiden Donald Trump untuk mengakhiri ataupun berdamai dengan Iran, Mas Evata? Ya, keinginan berdamai memang masih belum terlihat dengan jelas ya, tetapi keinginan untuk menghentikan eskalasi itu sudah mulai terlihat ya. Akan tetapi situasinya kali ini makin dinamis dalam upaya untuk melakukan operasi Freedom ini. Juga masih ada beberapa catatan-catatan dan juga evaluasi yang harus dilakukan oleh Amerika bahwa dalam upaya mereka untuk mengontrol security dan juga energi di wilayah khususnya di Teluk Persia ini masih ternyata kurang efektif. Maka dari itu hal yang paling cukup konkret yang saya lihat kali ini adalah dengan adanya serangan yang tadi sudah dilakukan ke Uni Emirat Arab, di sana ada semacam, kalau dalam pandangan saya, Uni Emirat Arab ini kemegahan atau kemewahannya terletak pada perekonomian mereka. Nah, serangan ini adalah serangan yang ditujukan memberikan pesan agar segera Uni Emirat Arab memberitahu kepada Amerika untuk menghentikan perang. Saya melihat demikian ya. Jadi strategi yang dilakukan oleh Iran itu justru membawa pada satu dimensi yang baru ya. Meskipun ini disebut dengan false flag, tapi dalam beberapa catatan sebenarnya informasi ini sudah bocor di tanggal 2. Dari tanggal 2 dari komunitas intelijen itu sudah mengatakan bahwa Fujairah adalah titik yang paling enak dan harus segera diserang, karena dengan cara demikian maka operasi terhadap Freedom ini akan gagal, karena kita tahu bahwa pencekikan terhadap Amerika Serikat ya sebenarnya itu pada titik tekan ekonominya Iran. Nah, dengan seluruh kapal itu tidak bergerak, maka ini akan menguntungkan Amerika Serikat, harapannya begitu. Tapi tiba-tiba aliansi mereka diserang, maka akan ada perpecahan ya di dalam tubuh koalisi. Dan saya melihat bahwa sebenarnya dalam posisi kali ini Donald Trump itu berada dalam kontrol yang sangat-sangat prima sekali ya, meskipun dalam beberapa catatan seolah-olah Amerika kehilangan kendali, tetapi dalam posisi kali ini masih berada dalam eskalasi yang diharapkan oleh Donald Trump, karena Amerika Serikat itu mengharapkan ada kekacauan. Ketika ada kekacauan, ada ketidakstabilan, otomatis semua negara-negara khususnya di wilayah Timur Tengah akan bergantung secara khusus dalam masalah pertahanan ya, khususnya untuk suplai anti udara mereka ataupun rudal-rudal yang baru dan lain sebagainya. Ini akan menciptakan ketergantungan yang baru, maka serangan ini justru bisa memberikan posisi daya tawar yang kuat untuk Amerika lagi melakukan opsi-opsi militer jauh mungkin lebih besar lagi. Saya lihatnya demikian. Ya, ke Pak Ayub. Pak Ayub, untuk saat ini tentu kita mengetahui bahwa dengan adanya false flag dan kemudian tadi adanya agar negara-negara di Teluk itu tetap bergantung terhadap Amerika Serikat untuk mendapatkan pelindungan, terutama dengan nantinya bila Project Freedom ini terus berjalan. Nah, Anda melihat seperti apa upaya dari Iran dan juga upaya dari terutama proksi dari Iran untuk menetapkan bahwa Selat Hormuz itu merupakan kendali dan juga kedaulatan berada di wilayah Iran?
Nah, itu hal yang sangat jelas bagi Iran ya, pihak Iran. Selat Hormuz itu tidak bisa dibahas atau diskusi sama Iran. Iran tidak mau menolak atau Iran selalu menyatakan bahwa Selat Hormuz itu bagian dari teritorinya dan itu hal yang tidak akan berubah selamanya. Jadi itu bagian dan leverage paling besar bagi Iran juga ya. Dan kalau saya pernah bilang ada tulisan dari Dmitry Medvedev, mantan presidennya Rusia, dia bilang Selat Hormuz itu adalah senjata nuklir baru Iran. Jadi itu sangat penting bagi Iran dan sampai sekarang tetap Iran bertahan di posisi tersebut. Jadi kalau negara-negara dari Teluk yang ingin ada satu hal lagi yang saya baru ingat, bahwa ada polarisasi yang terjadi di di negara Teluk, di antara negara Teluk. Siapa mau di pihak siapa? Apakah mereka mau di pihak Iran karena perang tersebut 6 minggu yang kemarin itu, atau tetap pilih pihak Amerika Serikat? Jadi mereka ini sebenarnya ada kepentingan untuk memihak dengan Amerika Serikat demi keamanan dan menjaga oleh Amerika Serikat. Tapi di sisi lain juga mereka melihat Iran ini sebenarnya salah satu negara yang cukup kuat, dan kalau mereka menjauhkan dirinya dari Iran, Iran selalu bisa mengancam dan bisa menjadi ancaman bagi mereka. Jadi kalau Selat Hormuz itu bagian penting dari Iran, dan itu leverage-nya Iran, daya tawarnya Iran tidak akan lepaskan selat tersebut dan selamanya. Menurut pihak Iran dan pemerintah Iran itu akan bagian dari Iran. Baik, kita nantikan bagaimana proses negosiasi yang juga terkait dengan saling adu perang otot dan juga cywar tadi yang disampaikan oleh Pak Ayub, dan kita nantikan bagaimana proses dinamika di Timur Tengah, dan kita harapkan adanya kesepakatan dan juga perdamaian terutama antara Amerika Serikat dengan Iran. Terima kasih sekali lagi Bapak Muhammad Ayub Murdad, dosen hubungan internasional UNER, dan juga Evhata Filomeno Borromeo, pengamat geopolitik dari Universitas Udayana. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat-sehat selalu. Selamat sore. Usai jeda saudara, 16 orang meninggal dalam kecelakaan antar bus di Jalan Lintas Sumatera. Saudara, bus antar lintas Sumatera terbakar di Jalan Lintas Sumatera Simpang Danau, Kabupaten Musi, Rawas Utara, Sumatera Selatan. Akibat kejadian ini 16 orang meninggal dunia. Ya Allah. Ini masih ada mobil. Api dengan cepat membakar seluruh bagian bus hingga menimbulkan kepanikan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Kebakaran terjadi setelah bus ALS terlibat tabrakan dengan sebuah truk tangki. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera mengalami kemacetan panjang. Dari informasi yang kami dapatkan dari Kepala BPBD Musi Rawas Utara, Mugono, bilang 14 penumpang dalam bus ALS tewas dalam kebakaran ini. Sementara 2 orang yakni sopir dan kernet truk tangki juga tewas akibat tabrakan. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab terbakarnya bus itu. Saudara, informasi tadi juga menutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih, saya Cynthia Rompas. Dan juga jangan lewatkan program Sapa Indonesia Malam yang akan hadir sesaat lagi. Saya Harjuno Pramudito, terima kasih, sampai jumpa.